Ada seorang sahabat Emi yang bertanya, dalam konteks Daud dan Saul di dalam 1 Samuel 24 dan 26, ya saat itu Daud memotong ujung jubah Saul. Padahal sebenarnya pada saat itu ada kesempatan untuk Daud membunuh Saul sebagai satu bentuk balas dendam lah atas kesalahan-kesalahan Saul. Nah, apakah contoh ini cocok untuk membuat suatu pernyataan bahwa kalau seorang pemimpin rohani itu salah, maka jangan sentuh jabatannya, serahkan penghukumannya kepada Allah. Nah, ini bagaimana nih Pak membahas ini Pak? Sebelum masuk ke konteks Daud dan Saul, mungkin saya ingin mengajak sahabat-sahabat Emi juga untuk membuka di Mazmur 105 ayat 15. Karena ini mungkin terjadi sangat sering dan banyak digunakan oleh bahkan pengkhotbah dalam mengutip ayat ini untuk tujuan tertentu. Saya bacakan Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Yang sebetulnya senada juga dengan di 1 Tawarik pasal 16 ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Nah, sebelum masuk ke Daud, ini perlu dibahas mengapa, karena yang menulis Mazmur ya Daud juga. Gitu. Jadi supaya kita tahu konteks apa maksud dari perkataan Daud dan kita nanti bisa terapkan di dalam konteks Daud dengan Saul, maka perlu kita istilahnya memperjelas apa maksud di Mazmur 105 dan juga sebetulnya sama dengan di 1 Tawarik 16 tadi. Nah, seringkali orang melakukan kutipan terhadap ayat ini dan langsung menggunakan dengan tujuan supaya pengkhotbah tertentu itu tidak dikritik. Tidak dikritik, apa aja yang tidak dikritik? Mungkin yang paling simpel, tidak dikritik kalau dia khotbahnya salah, tidak dikritik kalau dia kasih nasihat salah, tidak dikritik kalau kebijakan dia salah, tidak dikritik dia punya bahkan istilahnya dosanya lah. Jadi sebetulnya ayat ini sering sekali dipakai sampai pada akhirnya tercipta satu keadaan di mana si pengkhotbah ini diposisikan pada akhirnya dia tuh imun, ya punya istilahnya steril terhadap kritik, imun gitu. Kalau orang DPR itu kan istilahnya punya immunity. Orang DPR mau ngomong apapun juga dia tidak bisa diperkarakan lah, kalau nggak salah gitu ya. Tapi ya boleh dikoreksi, karena itu hak seorang DPR, selama di sebagai DPR dia tidak bisa disalahkan. Nah mungkin kira-kira seperti itu. Jadi banyak orang pakai ayat ini sebagai satu dalih menurut saya supaya dia imun gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah memang ayat ini berbicara kepada para pengkhotbah atau pemimpin pada zaman sekarang? Nah, tentu saja ayat 15 ini tidak bisa kita cabut begitu saja karena kita harus baca ayat-ayat sebelumnya. Nah, dari Mazmur 105 langsung ayat 7, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian yang mana nanti akan ada jawabannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham. Nah, dan akan sumpah kepada Ishak, anaknya Abraham. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, anaknya Ishak gitu ya. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel, pada Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Jadi Tuhan memberikan janji pada Abraham, dan itu istilahnya turun secara generasi kepada anaknya Ishak, Yakub, dan juga pada akhirnya Israel yang adalah 12 anak dari Yakub. Apa perjanjian yang Tuhan kasih? Sebenarnya perjanjian itu mungkin di sini lebih spesifik pada bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, menurut ayat 11, sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Nah, ketika jumlah mereka tidak seberapa, mereka ini di sini siapa? Tentu saja yang diomongin sebelumnya dong. Siapa itu? Ya berarti di sini konteksnya adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Jumlah mereka belum seberapa, masih sedikit. Sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Nah ini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi jangan mengusik orang yang kuurapi, berbicara mengenai siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan juga orang Israel, ya kan?
ini adalah orang-orang yang diurapi, ya kan? Dan jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Nabi siapa? Ya kan Abraham itu menerima firman Tuhan, Ishak dan Yakub, yang mereka pun disebut nabi gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya dalam konteks Tuhan akan melindungi orang-orang pilihannya yang kata Tuhan bikin perjanjian Abraham, Ishak, Yakub dan juga Israel. Contoh misalnya kalau kita lihat Abraham itu pernah dia ke Mesir. Istrinya kan, wah itu mau diambil tuh sama Raja Mesir. Ternyata diingatkan, ya kan, bahwa jangan diambil si istri Abraham, si Sarah ya 12. Lalu nanti juga ada namanya raja namanya Abimelek sama juga mengambil. Jadi di situ istilahnya ketika ada orang yang ingin istilahnya mengganggu, di situ Tuhan lindungi gitu, Tuhan lindungi. Bukan cuma itu, sebenarnya istilahnya hambatan-hambatan yang dialami Abraham supaya pada akhirnya dia bisa menerima janji Tuhan pun banyak. Dia nanti akan ketemu lagi istilahnya tanda kutip hambatan yang sebenarnya tidak yang halus sebetulnya berbicara mengenai dia dengan Lot gitu ya. Karena tanah itu harusnya buat Abraham. Tapi pada akhirnya kan Lot dia memisahkan diri. Karena Lot memisahkan diri sendiri karena dia kayaknya sendiri, bukan Abraham yang nyuruh keluar. Nah, ini menarik nih. Jadi dia sendiri keluar tanahnya untuk Abraham sendiri. Lalu berikutnya pun Ishak pun mengalami hal yang sama. Ketika Ishak itu dengan raja juga sama Abimelek. Istrinya pun istilahnya mau disikat sama Abimelek. Itu pun Tuhan lindungi gitu ya. Jadi istilahnya di sini ayat ini berbicara apa? Berbicara mengenai orang-orang pilihan Tuhan tadi. Patriark lah istilah gitu, bapak-bapak lah, dan juga orang Israel. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi konteksnya di situ. Pada akhirnya ini berbicara kepada orang Israel, karena kita berbicara mengenai mereka akan berikan tanah Kanaan. Dia kan dilindungi, orang Israel dilindungi dari siapa? Dilindungi dari orang-orang yang istilahnya ingin mengganggu orang Israel. Contohnya tadi seperti kita bahas orang Amalek. Kenapa orang Amalek Tuhan suruh istilahnya ditumpas ya? Karena ketika orang Israel keluar sama orang Amalek disikat, diganggu gitu. Tuhan bilang ini karena ini ya harus dihilangkan lah ingatannya dari muka bumi gitu kan ya. Nah, jadi konteksnya ke sana. Nah, kita buka di Ulangan 14 ayat 2. Ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Nah, jadi di sini sebenarnya siapa yang diurapi di sini? Bangsa apa? Ya, bangsa Israel dong di sini. Karena jelas di sini nih, engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangan dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah, cuma pertanyaannya, apakah zaman sekarang siapa umat kesayangan Tuhan? Kan itu pertanyaannya kan? Siapa umat kesayangan Tuhan? Yang Tuhan memang akan lindungi supaya tidak ada yang bisa melukai mereka, supaya tidak ada yang bisa mengusik mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Dulu Israel iya, dan Tuhan sudah kasih tanah Kanaan. Sekarang siapa? Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi di sini sebetulnya di Perjanjian Baru, siapakah umat yang Tuhan istilahnya jagai supaya tidak ada yang mengusik dan tidak ada yang mengganggu? Siapa? Ya, orang percaya. Nah, jadi ketika dikatakan jangan mengusik orang yang kurapi, jadi pada akhirnya ini berbicara mengenai siapa? Jangan mengusik orang yang kurapi. Harusnya semua orang percaya. Bukan cuma segelintir pengkhotbah, bukan cuma segelintir pemimpin rohani, bukan cuma segelintir orang yang ngaku-ngaku rasul dan sebagainya, enggak. Ini adalah perlindungan Tuhan bagi semua orang percaya gitu. Karena di Perjanjian Baru, semua orang percaya itu bangsa Tuhan, bangsanya Tuhan, umat Tuhan yang Tuhan sayangi, imamat yang rajani gitu. Siapa lagi yang diurapi? 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Nah, jadi yang diurapi siapa? Kita. Dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi mengurapi ini siapa? Orang percaya, karena sudah ada Roh Kudus sebagai orang percaya kan? Itulah yang diurapi. Jadi di sini sekali lagi saya mau balik lagi ke Mazmur 105. Siapa nih yang di sini orang diurapi? Ya kita semua sebenarnya orang percaya. Tidak bisa diatributkan hanya untuk tokoh-tokoh tertentu, pemimpin tertentu yang ngaku-ngaku rasul kah, ngaku-ngaku nabi kah. Tidak bisa. Ini apply harusnya bagi semua orang percaya. Itu nomor 1. Jadi nggak boleh diatributkan kepada bahwa
pemimpin rohani itu karena lebih diurapi, maka ya nggak boleh disentuh dengan menganggap bahwa jemaatnya itu kurang diurapi atau bahkan tidak diurapi. Konteksnya nggak seperti itu ya, bahwa ternyata seluruh orang percaya itu adalah yang Alkitab masukkan sebagai orang yang diurapi. Betul, karena setiap orang yang percaya dia sudah Roh Kudus. Barang siapa Roh Kudus ya itu anointed oleh Tuhan, diurapi. Jadi apply kepada semua orang percaya gitu. Bukan hanya monopoli orang-orang tertentu, pemimpin tertentu. Kalau kita kembali ke tadi di pertanyaan di 1 Samuel 24 ayat 26 tentang cerita Daud dan Saul ini ya, berarti jangan sentuh jabatannya, serahkan penghukumannya kepada Allah. Sepertinya sih nanti ini kuncinya ke arahnya ke konteksnya lagi nih Pak ya. Betul sekali, konteksnya. Mungkin ini saya agak panjang sedikit karena kadang-kadang gini, kalau orang approach Alkitab kadang-kadang ini nih 1 Samuel tuh kita harus lihat satu kitab gitu ya. Ceritanya bahkan sebenarnya bukan cuma 1 Samuel, 2 Samuel karena sebenarnya ini kan sekuel gitu ya. Ini ada alurnya nih, si penulis atau narator tuh ada alur gitu ya. Ada alur seperti apa? Kita ngambil cuma satu titik gitu ya di sebuah alur tersebut dan kita lupa gitu, melupakan dan tidak mempertimbangkan konteksnya gitu. Itu yang sangat berbahaya gitu. Nah, kalau kita istilah lihat dari awal, kan ini kalau kita lihat 1 Samuel, kan ceritanya tentang Samuel dulu nih. Samuel nih dia tuh istilahnya dari orang punya dulu, yaitu Hana dan Elkana. Bahwa Hana itu katanya tidak bisa menghasilkan anak, dia datang berdoa di bait suci, ya kan, dianggap mabuk oleh Eli dan sebagainya. Pada akhirnya Tuhan kasih anak, ya kan. Artinya dia di sini sebetulnya adalah di keturunan wanita saleh gitu ya. Lalu setelah itu dia didedikasikan oleh Hana kepada Tuhan. Pada akhirnya dia melayani di Bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Tapi kan pada akhirnya kan Samuel ini kan menggantikan Eli, bukan dengan kudeta, tetapi karena memang kesalahan dari Eli sendiri. Jadi istilahnya si narator yang menunjukkan ini Samuel itu pada akhirnya memegang posisi itu memang dari Tuhan, bukan karena rekayasa dari Samuel sendiri, bukan karena ada istilahnya rencana manusia. Memang betul istilahnya si Eli pun salah. Kalau Eli mati siapa yang ganti? Anaknya pun salah gitu. Si Hofni Pinehas salah juga, pada akhirnya kan pada mati juga. Eli pun mati. Ketika dengar kabar dia tiba-tiba jatuh dan dia istilahnya patah lehernya kalau dosa atau patah apanya ya. Dia mati gitu. Jadi memang mati ya karena memang kesalahan dan dosa. Dan di situ naiklah Samuel. Nah, Samuel juga di situ dia firman Tuhan datang padanya gitu kan ya. Jadi dia berbicara, dia di situ menggantikan Eli sebagai imam, dia pun firman Tuhan datang, dia pun sebagai nabi gitu ya. Pada akhirnya dia bukan hanya sebagai imam dan nabi, dia pun istilahnya memimpin yang namanya pada akhirnya memimpin peperangan. Dia jadi judge, jadi hakim. Jadi Samuel ini adalah nabi, imam, dan juga hakim. Nah, saat itu istilahnya nabi, imam, dan hakim, di situ narator ingin menunjukkan bahwa kalau bicara soal kingmaker, tidak ada yang lebih cocok selain Samuel. Ini kingmaker nih. Karena berikutnya akan dibawa pada alur di mana orang Israel minta raja gitu. Ketika mereka minta raja, siapa yang raja yang mereka minta? Pada akhirnya Tuhan kasih, namanya Saul. Tuhan kasih Saul sebetulnya adalah Tuhan kasih raja sesuai dengan apa yang mereka pengen. Ini Saul, kira-kira gitu. Memang Tuhan yang pilih pada akhirnya Saul orangnya. Tetapi kan Tuhan kasih, kamu maunya kayak gimana sih? Ya ini mau kasih lah. Kira-kira mungkin simpelnya begitu. Jadi Saul itu adalah bentuk contoh representasi dari apa yang orang Israel inginkan, yang Tuhan kasih bagi orang Israel. Ternyata dalam perjalanannya Saul ini, seperti yang kita baca tadi, ternyata tidak terlalu menggembirakan. Nah, ketika jadi raja, ya kan, dia tuh banyak kesalahan. Sampai akhirnya setelah tadi kita baca 1 Raja-Raja pasal 15 tadi, dengan kesalahan dia yang fatal, tidak lama dari situ baru kita masuk ke Raja-Raja 1 Samuel. Ketika kita lihat di 1 Samuel 15 oleh narator ataupun penulis Samuel dituliskan bahwa pada akhirnya Saul ditolak jadi raja, ayat 6, pasal 16 di situ Daud diurapi. Daud diurapi kan? Di situ muncul tuh ceritanya Daud diurapi. Nah, ketika Daud muncul, nah ini menarik nih, kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya memang ini ada pembagian dari perikop dari Elahi, tapi kadang-kadang bagus sih memang, tapi kadang-kadang
agak suka ngeblok pikiran kita ya, tapi sebenarnya ini masih nyambung. Masih sambungan. Ya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Nah ini. Di satu sisi, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Di ayat setelahnya, roh Tuhan mundur daripada Saul. Ini bicara soal apa? Ini bukan berbicara mengenai bagaimana roh Tuhan itu hadir dalam diri orang percaya di perjanjian baru. Beda, ini beda desain gitu ya. Di sini berbicara soal apa? Ketika roh Tuhan berkuasa atas Daud, itu berbicara Tuhan menyertai dia dan memilih dia sebagai raja. Dan tidak boleh ada dua raja. Oleh karena itu Tuhan mundur dari Saul. Dia udah nggak jadi raja lagi sebetulnya. Jadi dari sini pun sebetulnya kita kan bicara 1 Samuel 24-28. Sebetulnya perkenanan Tuhan di sini berbicara soal otoritas sebenarnya udah di Daud sebetulnya. Dari sini kan kita udah jelas. Karena Daud sudah mundur dari Saul nih. Ada pada Daud. Nah, apa nih karakteristik yang ingin ditunjukkan oleh si narator bahwa Daud ini adalah betul-betul orang yang Tuhan berkenan? Kan ditulis Daud adalah yang berkenan. Nah, muncullah cerita dia istilahnya mendesain sebuah cerita namanya Goliat gitu ya. Sekarang gini, Goliat adalah musuh yang badannya besar. Sekarang pertanyaan saya, untuk menghadapi Goliat yang besar harusnya orangnya besar juga dong harusnya dong. Iya. Pertanyaan saya, siapa yang badannya paling gede di Israel? Saul, betul. Karena dia dari bahu lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Siapa yang paling pengalaman perang? Saul juga. Harusnya Saul. Karena dia udah jadi raja, dia udah perang kemana-mana sebelum Amalek udah disikat, udah mati juga Amalek. Disisain rajanya dan juga kambing domba yang bagus-bagus lah gitu ya. Siapa yang punya baju perang? Saul. Karena dia pakai baju perang, kegedean juga baju perangnya. Jadi dengan segala bentuk parameter, dengan segala bentuk faktor-faktor manusia dan juga segala bentuk kelayakan harusnya yang maju Saul. Tapi yang maju siapa? Daud. Ah ini. Artinya si Saul ini tidak melakukan job desk-nya, tidak berperan sebagai raja. Di sini yang maju adalah Daud. Dan dia menunjukkan bahwa dia betul-betul istilahnya bisa berperan sebagai raja tersebut. Dan memang nyatanya dia harus diurapi. Nah, ketika dia jadi raja, berikutnya maka ada cerita Daud dan Yonatan. Kenapa ada di situ? Karena Yonatan ini adalah pewaris raja kan. Dia kan istilahnya pangeran lah gitu ya. Pertama kota. Siapa yang diraja kalau Saul mati? Ya Yonatan. Tapi ternyata Yonatan setuju. Gue dukung. Kalau kamu raja, gue orang kedua. Kira-kira gitu. Artinya apa? Dukungan itu mengalir gitu loh. Bahkan dari orang yang seharusnya berhak menjadi raja pada term berikutnya. Nah, terus di situ ternyata Daud mengalami penganiayaan, kabur nih. Karena Saul istilahnya di sini menyerang gitu ya. Ceritanya banyak nih pasal 19, 20 ya kan. Di pasal 24 ini kita sasar nih. Saul cari nih. Jadi di sini kita harus sedikit posisinya bahwa Daud sudah raja sebetulnya. Cuma masih belum aja menduduki tahta komando atas militer dari orang Israel keseluruhan lah, itu aja bedanya. Tetapi roh Tuhan sudah ada pada dia gitu. Nah, terus berikutnya di sini ketika istilahnya Daud punya kesempatan, maka dia memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Nah, kita mungkin perlu mengerti bahwa zaman dulu puncak jubah adalah lambang kebesaran seorang raja. Kalau dipotong, mungkin setara zaman sekarang kita ambil mahkotanya dia. Jadi, apakah ini berbicara mengenai jangan satu jabatannya? Kayaknya udah disentuh juga di sini ya. Iya, betul. Udah disentuh juga, ya kan? Terus, nah yang lebih parahnya lagi adalah pengkhotbah pemimpin yang menggunakan ayat ini zaman sekarang tampaknya sudah memperluas jangan sentuh tersebut sampai pada titik di mana jangan sentuh sama dengan don't speak against me. Jangan ngomong melawan saya. Jangan ngomong yang aneh-aneh tentang saya. Betul kan ya? Padahal sentuh di sini kalau kita baca, sentuh bicara soal killing. Gitu kan? Sentuh kan killing, ya kan? Karena konteksnya memang saat itu Daud mau diharapkan oleh anggota-anggotanya begitu kan. Kenapa kamu tidak bunuh begitu kan ya? Betul. Kenapa tidak bunuh, betul. Nah, ayat 14 nih. Misalnya dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak memukul engkau. Jadi di sini istilahnya memang ini berbicara mengenai ayat 11 loh, kita balik lagi. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Nah, kan? Ini membunuh gitu. Jadi bukan cuma sekedar
berbicara atau mengkritik, enggak. Jadi kalau kita sudah memperluas ini sampai kepada cuma ngeritik aja, bicara soal menyentuh jabatan Saul, tidak sesuai cerita ini gitu. Dan masuk lagi ke pasal 26 pun sama gitu, karena di sini Saul dan kawan-kawan udah pada tidur gitu ya. Dan istilahnya ditombak pun sebenarnya gampang, tapi ternyata kan tidak jadi kan. Dan pada akhirnya kan di sini ditulis Daud itu menahan diri dari membunuh. Nah ini baca ayat 9. Tapi kata Daud pada Usia, jangan musnahkan dia. Nah musnahkan nih. Sebab siapa yang dapat menjamah orang yang dirapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Menjamah di sini adalah memang memusnahkan gitu. Bukan cuma sekedar ngomentarin gitu. Ada pemimpin kita komentarin, kamu jangan setuju. Enggak, bukan itu, bukan itu yang kita omongin. Jadi betul-betul membunuh. Jadi sekali lagi tidak sesuai gitu kalau istilahnya ada katakanlah pemimpin mengatakan kalau ngomong saya ada dosa, jangan istilahnya apa? Jangan sentuh jabatan saya. Sentuh jabatan saya, jangan kritik saya kan gitu kan? Jangan ngomong sesuatu bukan, itu beda gitu. Tidak bisa pakai ayat ini karena tidak bisa dengan dasar ayat ini ya. Secara konteks saya sudah tidak sesuai. Tidak sesuai. Betul. Dan yang kedua, bicara soal speak against atau berbicara, Daud pun ngomong seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Muhtar. Daud pun ngomong. Mungkin Pak Muhtar mau menambahkan, silakan Pak, soal ngomong tadi. Ya, jadi teman-teman, kalau sahabat Emi, kalau kita baca di Alkitab, Daud pun mengingatkan Saul tentang dosa-dosanya, tentang kesalahannya, yaitu apa? Mengapa engkau hendak membunuh aku? Ya, sementara Daud sendiri tidak bikin salah. Jadi ada sebuah teguran juga dari Daud kepada Saul, bahwa Saul itu sudah melakukan kesalahan atau dosa dengan berusaha untuk membunuh dia. Ada sebuah peringatan dari Daud kepada Saul. Jadi ada suatu perkataan untuk mengingatkan dosa daripada Saul, dan itu diutarakan secara langsung. Nah, jadi sahabat Emi, tadi dari penjelasan yang demikian jelas itu, sahabat Emi seharusnya sudah bisa mengerti bahwa memang hati-hati sekali jikalau hendak mengambil satu kutipan ayat, mencomot suatu ayat untuk membenarkan sebuah statement daripada seseorang. Ya, sementara tadi Pak Denny sudah menjelaskan dengan jelas sekali. Mari kita lihat konteksnya secara detail. Mari kita lihat konteksnya secara utuh. Nah, inilah yang sering terjadi oleh para pemimpin-pemimpin rohani, membenarkan sebuah sikapnya, membenarkan sebuah perkataannya hanya dengan sedikit mencomot Alkitab, tapi mengabaikan konteks keseluruhan daripada Alkitab tersebut. Ya, tadi Pak Denny sudah menjelaskan bahwa nggak boleh kita lihat dari cuman pas potong jubahnya aja, itu untuk menggambarkan bahwa nggak boleh menyentuh daripada seorang raja atau seorang pemimpin rohani. Dan tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali. Ya. Dan kalau boleh saya elaborasi lebih dalam lagi ini, Pak Denny, seseorang itu dikatakan oleh seorang pemimpin rohani, jangan sentuh jabatannya. Terus dia membawa contoh. Lihat Musa, cuman bicara aja ini. Ya, mari kita melawan dia. Seperti itu. Allah langsung hukum. Ya, jadi ini dikaitkan dengan jangan sentuh ya, karena penghukuman itu kita serahkan kepada Allah. Siapa yang berusaha untuk menyentuh seorang leader rohani, pemimpin rohani, maka Allah bisa hukum, dan hukumannya kalau kita lihat contohnya kepada konteks Datan Abiram, ya seperti itu pemberontakan mereka, itu bumi langsung dibuka, terus mereka langsung ditelan bumi. Sedemikian tegasnya penghukuman Allah terhadap orang yang memberontak. Ini juga yang membuat orang-orang takut. Kalau saya ngomong sesuatu yang mengingatkan pemimpin saya, jangan-jangan saya memberontak. Akhirnya saya takut nih dihukum Tuhan. Ini bagaimana nih Pak Denny kita harus menyikapinya? Nah, sekarang begini. Ini memang permasalahan dalam hermeneutik. Kadang-kadang kita harus hati-hati melakukan istilahnya terjemahan dari perjanjian lama ke yang baru. Jadi kita tidak bisa langsung ada sebuah teks perjanjian lama, kita langsung sikat tanpa ada approach terhadap perjanjian lama, dan kita terapkan perjanjian baru, nggak bisa. Harus kita ngerti dulu maksudnya apa. Nah, ketika berbicara mengenai bangsa Israel, kita harus ngerti bahwa hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel, dan juga bagaimana dengan Taurat dan sebagainya perjanjian,
itu ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Bahwa antara Tuhan sama orang Israel itu, pertama, itu culturally situated gitu ya. Culturally situated. Jadi ada kultur yang tersituasi di sana. Kedua, covenantally situated. Ada perjanjian ya kan yang menjadi situasi dari hubungan antara Tuhan sama orang Israel. Ketiga adalah geographically situated. Ada geografi yang memang harus dipenuhi dalam hubungan itu. Nah, mungkin secara singkat pertama begini. Culturally situated. Contoh seperti Datan, Koram, Abiram. Itu kalau nggak salah yang pada akhirnya itu satu itu ya, satu keluarga kalau tidak salah, betul nggak? Karena sebetulnya yang ingin diubah oleh Datan, Koram dan Abiram, sebetulnya adalah sistem keimaman yang Tuhan sudah tetapkan di imamat itu gitu. Artinya ketika mereka Israel mengulik sistem keimaman itu kan dia tanya kan itu kenapa cuma Musa doang dan sebagainya. Itu kan istilahnya dia itu sebenarnya ingin diusik adalah ketetapan Tuhan sebetulnya. Itu sebabnya sangat fatal sekali pada akhirnya terjadi yang namanya hukuman seperti yang tadi gitu. Dan juga kalau tidak salah keluarganya pun ikut karena secara kultur zaman dulu identitas dari seseorang itu ada dalam komunitasnya. Itu sebabnya kalau kita lihat orang Israel misalnya mempunyai salah, semuanya salah. Ya karena identity in community. Itu yang sekarang tidak begitu di perjanjian baru gitu loh. Terus misalnya seperti covenantally situated. Ini kan perjanjian lama. Perjanjian baru kita approach-nya harus beda gitu. Karena perjanjian lama tuh ada term and condition sendiri dan berbeda dengan perjanjian baru gitu. Jadi kita tidak bisa istilahnya langsung dicomot aja perjanjian lama, kita langsung masukkan ke perjanjian baru. Pada akhirnya setiap orang yang mau mempertanyakan pemimpin atau pendetanya atau siapapun juga yang ngaku-ngaku rasul dan sebagainya akan ditelan bumi, nggak bisa gitu. Salah nggak? Iya memang salah kalau memang itu tidak berdasar, kalau memang itu istilahnya lahir dari satu sikap hati yang memang ingin mengganggu dan sebagainya, memang salah. Tapi tidak bisa kita langsung comot dari penyanyi lama, kamu akan begini, belum lagi nanti kamu akan turun kutuk terhadap kamu. Kita kan biasa kan jadi orang takut dan pada akhirnya ya pemimpin itu lama-lama akan semakin tanda kutip semakin rusak. Bagaimana implikasi terhadap umat? Kedua, umat akan melihat bahwa dia tidak pernah salah jadinya. Apa yang dibilang akan selalu benar. Apapun yang dilakukan dianggap benar, walaupun itu salah. Apapun yang istilahnya dia lakukan itu adalah suatu hal yang harus kita ikuti. Sampai istilahnya kalau perlu cost my life pun saya akan ikutin, sampai perlu nyawa saya pun saya akan lakukan kalau dia bilang. Ya karena dia nggak akan pernah salah gitu. Wah, kalau sudah seperti itu mungkin sudah seperti kayak penyembahan berhala berarti sebenarnya. Betul, namanya worshiping leader, betul. Bagaimana kita bisa tahu misalnya indikasi worshiping leader? Kita lihat aja di pelayanan tersebut. Gimana mereka memperlakukan katanya pendetanya atau pemimpinnya? Apakah selalu memuji-muji berlebihan? Kan gitu kan ya? Misalnya pendetanya datang, kami menyambut dengan penuh hormat dan penuh kasih dan penuh apa, semua yang penuh, silakan Bapak berkhotbah. Itu kan udah berlebihan gitu. Itu kan indikasi dari worshiping the leader gitu. Ya salah satunya dari sini gitu. Karena dia sudah untouchable. Apapun yang dia ngomong, orang mau kritik aja, udah pasti benar. Nah, jadi ini sangat fatal gitu. Implikasi ke bawah-bawahnya itu sangat banyak, kira-kira begitu. Tidak pernah sekalipun di perjanjian baru rasul-rasul menggunakan perkataan jangan sentuh yang diurapi. Tidak ada rasul mana coba tunjukin, gak akan ada. Mau Petrus, mau Yohanes, mau Paulus, gak pernah dia ngomong ketika dia ditegur jangan pernah sentuh orang yang diurapi, jangan sentuh otoritas, jangan sentuh jabatan, jangan sontong jabatan dan sebagainya, tidak ada itu. Ya kan? Contoh misalnya kita lihat di Kisah Rasul pasal 17. Paulus ajar, dicek, cross-check sama orang Berea. Dia pernah bilang, orang Berea, ngapain kamu mempertanyakan pengajaran saya? Don't touch the man of God, don't touch the anointed one. Gak ada gitu. Silakan aja kalau istilahnya. Justru itu dipuji ya? Dipuji justru Berea ini. Di Galatia kita lihat, Petrus salah. Sama Paulus dikonfront, kamu munafik. Tetapi di ayat sebelumnya dikatakan, Petrus suka guru. Suka guru jemaat. Galatia pasal 2, coba kita lihat sedikit. Tapi Petrus tidak pernah berdalih. Hei Paulus, gua nih leader kamu. Dia kan suka guru katanya. Kita lihat di Galatia pasal 2 ya. Ayat 11 ya?
Ya, mungkin kita baca dari ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat. Si suku guru ini ditegur nih di ayat 11 sampai ayat 14 oleh Paulus. Dikatakan begini nih, ayat 14 saja. Kalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Paulus tegur. Dan Petrus gak ngeles dengan cara don't touch the anointed one, enggak. Don't touch the suku guru, enggak. Jadi tidak pernah keluar dari seorang rasul di perjanjian baru mengatakan jangan sentuh, nggak ada gitu. Karena mereka tahu, udah sadar gitu. Perjanjian baru itu membawa perubahan yang signifikan. Dari lama ke baru itu signifikan banget perubahannya gitu. Cukup seru ya pembahasan kita di video kali ini. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas dan mengupas pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan lebih tajam lagi. Kalau sahabat Emi merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya sahabat Emi bisa mendapatkan video-video kami yang selanjutnya dan tidak ketinggalan.